Jemaat yang saya kasihi dan saya rindukan, salam sejahtera. Di tengah suasana bulan puasa dan menjelang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Surabaya yang diterapkan mulai besok Selasa 28 April sampai dengan Senin 11 Mei 2020. Hari ini kita bersyukur dapat berjumpa kembali melalui renungan Cahaya Kemenangan. Kita akan belajar dari Yusuf ketika ia sedang dirundung situasi darurat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bila mana saat ini kami mau belajar dari sejarah kehidupan Yusuf, tolonglah kami agar dalam kuasa Roh Kudus kami dapat menemukan pelajaran yang penting dan berharga dari kehidupan Yusuf. Amin. Bacaan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Kita merenungkannya dengan tema Yusuf itu adaptif. Saudara-saudara, kita tak pernah membayangkan bahwa situasi darurat tahun 2020 yang kita jalani hingga hampir pertengahan tahun ini terasa begitu dramatis. Upaya serius pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 sampai-sampai harus disertai dengan langkah penerapan PSBB. Hal ini menempatkan kita pada situasi darurat yang terus berubah. Saya ingin mengajak kita semua untuk tetap menjalani dinamika kedaruratan ini dengan penuh iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan. 3 in 1, yaitu iman, kasih, dan pengharapan, mesti terus kita rawat sebagai motor penggerak kehidupan di segala lini dan situasi. Sebab perihal menghadapi situasi darurat dengan segala bentuk perubahannya, sesungguhnya bukanlah hal yang baru dalam sejarah perjalanan umat Tuhan. Yusuf adalah salah satu contohnya. Kita tahu bagaimana Yusuf telah mengalami aneka macam situasi darurat. Dari situasi darurat yang satu ke situasi darurat yang lain. Apa yang membuat Yusuf dapat melalui dan memenangkannya? Alkitab mencatat bahwa Yusuf itu manis sikapnya. Saya membahasakan sikap yang manis itu dalam makna adaptif. Yusuf itu adaptif. Apa itu adaptif? Adaptif adalah kemampuan mendasar yang dibutuhkan manusia. Survival of the fittest. Demikian kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi atau menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi, kata kunci survive atau bertahan hidup bukan yang paling kuat atau paling cerdas, tetapi yang paling adaptif, terutama di tengah situasi darurat. Yusuf telah membuktikannya. Boleh jadi jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya, ia bukan yang paling cerdas atau paling kuat, tetapi paling adaptif. Yusuf beradaptasi ketika dibuang di sumur kosong, ketika ia dijual kepada orang Ismail, ketika ia di rumah Potifar, ketika ia di penjara, dan seterusnya. Yusuf dapat beradaptasi dengan situasi-situasi darurat yang dialaminya sehingga ia dapat bertahan hidup. Tentu saja, ini bukan satu-satunya yang membuat Yusuf dapat bertahan hidup. Ada hal lain, yaitu bahwa Yusuf menaruh iman, kasih, dan pengharapannya pada pemeliharaan Allah yang ia yakini selalu merancang apa yang baik bagi dirinya, sekalipun memang ada orang yang mereka-rekakan yang jahat kepadanya. Dengan demikian, ada dua hal penting untuk dapat bertahan hidup di tengah kedaruratan. Pertama, pemeliharaan Allah. Kedua, sikap adaptif di masa kedaruratan. Semua tahu kita sedang dan akan menghadapi masa-masa sulit dalam beberapa bulan ke depan. Tetapi bukan berarti kita tak bisa berbuat apa-apa.
Dalam kondisi ketidakpastian inilah kemampuan adaptif sangat kita butuhkan. Yusuf telah menjadi contoh bagi kita. Mungkin saudara masih ingat, di awal pesan pastoral Majelis Jemaat GKI Emmaus yang ditayangkan dalam bentuk video, ada kalimat yang saya lontarkan. Oh iya, sehat kok pakai masker. Itu saya sampaikan sesuai konteks situasi pada waktu itu. Sekarang tentu sudah tidak relevan. Ketika virus corona telah bermutasi sedemikian rupa, maka siapapun dia, termasuk yang sehat, harus mengenakan masker di saat ia keluar dari rumah. Ada protokol kesehatan yang berubah dan kita mesti dapat menyesuaikan diri. Inilah sikap adaptif. Saudara-saudara, ada banyak hal yang berubah di tengah situasi darurat ini yang perlu diimbangi dengan kemampuan adaptif. Pola interaksi kita dengan lingkungan sosial dan pekerjaan berubah. Begitu pula interaksi di dalam gereja dan keluarga. Karena itu, semua harus cepat beradaptasi, termasuk beradaptasi dengan kondisi perekonomian yang baru. Dibutuhkan kemampuan untuk beradaptasi menyesuaikan neraca pemasukan dan pengeluaran. Idealnya, pengeluaran ditekan dan pemasukan ditambah. Mungkinkah? Mungkin saja. Di tengah kondisi saat ini, saya menyaksikan tumbuhnya kekuatan entrepreneurship. Ada jemaat yang giat berjualan sayur, makanan, dan kebutuhan medis seperti masker dan disinfektan melalui grup-grup WhatsApp dan media sosial. Sebagian lagi mulai menanam sayuran dengan sistem hidroponik di pekarangan yang luasnya terbatas, seperti dilakukan teman-teman di GKI Banyuwangi. Ini hal baik, meresponi situasi darurat, khusus kepada jemaat ibu-ibu yang berjualan makanan, di mana kami menjadi salah satu konsumennya. Ayo terus giat dan semangat, lakukan dengan kreatif apa yang bisa dilakukan. Inilah sebagian contoh dari perwujudan sikap adaptif. Dengan dan melalui sikap adaptif, Yusuf dapat bertahan hidup dan malahan dapat melalui situasi darurat hingga akhirnya ia beroleh rancangan terbaik dari Tuhan. Begitu juga kita percaya dan berpengharapan di dalam payung pemeliharaan Tuhan. Pada waktunya, rancangan terbaik Tuhan akan terjadi pula dalam kehidupan kita. Salam sehat, jangan menyerah. Salam dalam cahaya kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas inspirasi kehidupan melalui pengalaman Yusuf. Sempurnakanlah bagi kami ya Roh Kudus, dan jadikanlah berkat untuk kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.